Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandeni dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa Arab 3J, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang nazariyah wahdah dan nazariyah furu dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Yang pertama, ada pengertian nazariyah wahdah. Apa sih nazariyah wahdah itu? Nazariyah wahdah adalah sebuah sistem atau sebuah teori yang memandang bahwa bahasa itu sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dan berkaitan, bukan sebagai bagian yang terpisahkan satu sama lainnya. Nah, jadi nazariyah wahdah itu merupakan teori yang memandang bahwa bahasa itu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, biasanya nazariyah wahdah ini ada pada tingkatan seperti madrasah-madrasah sanawiyah atau aliyah, karena di sini tuh mengajarkan pelajaran bahasa yang hanya ada satu tema, hanya ada satu mata pelajaran, dan hanya ada satu buku teks, satu evaluasi, dan satu nilai hasil sendiri. Seperti itu. Nah, menurut Ibrahim pada tahun 1973 bahwa sistem nazariyatul wahdah merupakan sistem yang memandang bahasa Arab sebagai satu kesatuan dari beberapa unit yang saling menguatkan. Apa sih unit-unit tersebut? Yang pertama ada dialog atau dalam bahasa Arab biasa disebut al-khiwar. Yang kedua itu ada membaca atau biasa disebut dengan al-qiraah. Yang ketiga itu ada struktur, biasanya disebut tarkib. Yang keempat itu ada menulis, al-kitabah. Yang kelima ada hafalan atau mahfudot. Dan yang keenam itu ada apresiasi sastra yang biasa kita sebut sebagai at-tazawwuq al-adabi. Nah, karakteristik dari nazariyah wahdah yang pertama itu ada pembelajaran berbasis topik atau teks bacaan. Nah, dalam pembelajaran berbasis teks ini, bahan utama kegiatannya itu adalah satu, pemahaman kosakata, yang kedua itu ada pemahaman dan analisis buku atau analisis teks, yang ketiga itu ada penguasaan bunyi-bunyi bahasa melalui kegiatan membaca. Yang keempat itu ada percakapan dengan topik yang relevan. Yang kelima ada latihan menulis berdasarkan bacaan. Dan yang keenam ada penguasaan struktur atau tata bahasa yang terdapat dalam suatu teks. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran berbasis situasi atau teks percakapan. Nah, di dalam pembelajaran yang berbasis situasi atau percakapan ini, biasanya itu dikembangkan melalui berbagai cara. Antara lain itu, yang pertama, dramatisasi teks sampai dengan percakapan bebas. Yang kedua itu latihan menghafalkan dan membedakan bunyi-bunyi tertentu. Yang ketiga, latihan menulis dan mengubah teks dialog menjadi narasi. Yang keempat, memahami teks bacaan. Nah, yang kelima itu adalah pembahasan struktur bahasa atau tata bahasa dalam suatu teks. Nah, berikutnya ada dasar nazariyah al-wahdah dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama itu ada dasar psikologis atau biasanya menyangkut dengan ilmu jiwa. Yang pertama itu mengembangkan semangat belajar, menghilangkan kejenuhan disebabkan adanya variasi belajar. Nah, yang berikutnya ada dasar nazariyah al-wahdah dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama ada dasar psikologis. Nah, dasar psikologis itu biasanya berkaitan dengan ilmu jiwa. Yang pertama itu membangkitkan semangat belajar dan menghilangkan kejenuhan yang disebabkan adanya variasi aktivitas belajar. Yang kedua itu mengulang balik pelajaran ke dalam satu judul dari berbagai segi. Dengan demikian, pemahaman bertambah baik dan proses inspiriting menjadi baik sehingga mempermudah proses reproduksi. Nah, yang ketiga itu mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap situasi yang dimunculkan judul lalu berpindah kepada pemahaman terhadap bagian-bagiannya. Nah, yang kedua ada dasar pedagogis atau biasanya itu tentang pengajaran-pengajaran seperti itu. Yang pertama itu ada dalam nazariyah wahdah itu biasanya itu terjalin dengan erat antara pelajaran bahasa. Terus yang kedua itu terjamin pertumbuhan kebahasaan yang seimbang dari murid-murid
Jadi tak ada pelajaran yang menyolok atas lainnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada dasar kebahasaan. Nah, teori kesatuan sesuai dengan pemakaian bahasa, karena kita itu ketika memakai bahasa dengan ucapan lisan atau tulisan hanya terbit dalam perkataan atau tulisan kita dari kecerdasan kita dalam bahasa yang kita praktekkan dengan cara kesatuan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada nazariyah furu. Nazariyah furu itu biasanya kita kenal dengan teori cabang atau teori-teori yang menganut pemisahan materi dalam pembelajaran bahasa Arab menjadi beberapa mata pelajaran. Nah, biasanya nazariyah furu itu dipakai itu di perguruan-perguruan tinggi, khususnya di jurusan bahasa dan sastra Arab. Jadi setiap mata kuliahnya itu memiliki silabus sendiri-sendiri, jam pelajaran sendiri, dosen pertemuan sendiri, dan buku teks serta evaluasi sendiri-sendiri. Nah, biasanya dalam sistem nazariyah furu ini bahasa Arab itu dibagi menjadi beberapa cabang, antaranya itu seperti mata pelajaran nahwu, mata pelajaran shorof, mutola'ah, insya, istima, muhadatsa, imla, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari sistem nazariyah al-wahdah. Kelebihan sistem ini adalah landasan teoritisnya itu kuat, baik teori psikologi, teori kebahasaan, ataupun teori kependidikan. Karena dari sistem psikologi ini, sistem terpadu ini tuh sesuai dengan cara kerja otak dan memandang sesuatu, yaitu dari global atau keseluruhan baru ke bagian-bagiannya gitu. Variasi bahan dan variasi teknik penyajiannya juga dapat menghilangkan siswa dari kejenuhan. Dari segi teori kebahasaan, sistem ini sesuai dengan watak bahasa yang memadukan berbagai unsur dan keterampilan berbahasa. Nah, dari segi pendidikan, sistem ini menjamin terwujudnya pertumbuhan kemampuan berbahasa secara seimbang. Karena semuanya itu ditangani dalam situasi dan kondisi yang sama, tidak dipengaruhi oleh keberagaman semangat dan kemampuan para guru. Sedangkan kelemahannya dalam sistem nazariyah wahdah ini adalah jika diterapkan pada siswa tingkat lanjut, kurang dapat memenuhi kepentingan pendalaman unsur bahasa atau keterampilan berbahasa tertentu yang menjadi kebutuhan nyata mereka. Berikutnya itu ada kelemahan dan kelebihan dari sistem nazariyah furu. Kelebihan dari nazariyah furu adalah antara lain guru dan perancang kurikulum mendapat kesempatan yang cukup untuk memberikan perhatian yang khusus pada bidang kajian dan mata pelajaran tertentu yang menurut pandangannya sangat penting. Nah, siswa juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan bahasa Arab secara mendalam. Tapi ada juga kelemahannya, antara lain sistem ini mencabik-cabik keutuhan bahasa dan menghilangkan esensi dan watak alamiahnya. Karena hal ini tuh disebabkan pengetahuan dan pengalaman kebahasaan siswa juga dapat terpotong-potong sehingga mereka tidak mampu menggunakan secara baik dan benar dalam kehidupan nyata. Nah, pada sisi lain juga, sistem ini tuh menyebabkan ketidakseimbangan antara bagian unsur bahasa dan keterampilan berbahasa, baik pada proses pembelajarannya maupun pada proses hasilnya gitu, pada hasilnya. Nah, yang berikutnya ada persamaan dan perbedaan antara nazariyah wahdah dan nazariyah furu. Persamaan dari kedua sistem ini, pertama itu kedua teori ini tuh sama-sama ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, teori ini tuh sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang ketiga, keduanya membuat pemahaman jadi lebih mudah. Perbedaan dari nazariyah wahdah dan nazariyah furu antara lain, jika nazariyah wahdah sistem pembelajaran ini biasanya diterapkan itu pada madrasah sanawiyah atau aliyah, berbeda dengan nazariyah furu. Nazariyah furu itu diterapkan di perguruan tinggi. Nah, jika nazariyah wahdah, pengajaran bahasa Arab itu dalam satu mata pelajaran, satu buku teks, dan satu evaluasi serta satu nilai hasil belajar, maka nazariyah furu itu terbagi menjadi beberapa cabang. Dan setiap pelajarannya itu memiliki kurikulum atau silabusnya itu sendiri-sendiri, seperti jam pertemuan sendiri, buku teks sendiri, evaluasi, dan nilai-nilai belajar sendiri-sendiri.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.